mumpung ini masih ingat, saya ingatkan betul-betul ya. Jadi hati-hati betul, ada kalanya iblis menanamkan penyakit. Dan ini yang penting diwaspadai di kalangan juga para pengajar, para ustadz. Ini penting sekali, karena psikologi Al-Qurannya seperti itu. Ya, akan ditemukan keadaan-keadaan karena ketidakmampuan atau karena kebelum-mampuan mendapatkan informasi sehingga terbatas pemahaman dan didapati orang lain mampu menyampaikan itu, maka iblis akan menanamkan, ini potensinya, sifat-sifat keangkuhan, ya kan? Yang dengan keangkuhan itu dia mengemas sedapat mungkin supaya orang lain tidak mendapati ilmu dari orang-orang yang dimaksudkan atau orang yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, supaya terfokus kepadanya saja. Ini bahaya. Ya, dan ini tidak lain dari keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini mesti hati-hati, ya. Nanti babnya berbeda lagi kalau beda ilmu dengan ilmu, ada pemahaman misalnya. Nah, ini akan berbeda babnya, ya. Kalau ada yang salah, ada yang benar, untuk mengingatkan itu babnya beda. Tapi kalau ini benar, ini mendatangkan dalil dan ditutup peluang untuk mendapatkan pengetahuan, itu penyakit namanya. Ya. Nah, kembali ke sini. Qalu subhanaka. Subhanaka bermakna tubna. Masya Allah, malaikat bertobat ya. Tubna ilaika. Ini di tafsirnya Tanwirul Mikbas. Min dzalika. Ya, min dzalika. Insya Allah saya sudah baca, jadi insya Allah semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan. Tubna ilaika min dzalika. Ya Allah, kami bertobat. Ya, min dzalika. Dzalika itu apa? Dari pertama mempertanyakan, ya kan, pada Allah Subhanahu wa taala, sifat pertanyaan. Ya, ingin tahu, ingin menambah itu, ya Allah, kenapa yang dipilihnya kok Adam alaihissalam menjadi khalifah yang bertugas di bumi, ya kan? Kenapa misalnya tidak dipilih seperti malaikat saja, ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan sifat kami ini lebih optimal untuk menaati. Kami yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Tapi justru karena itulah kemudian ya menjadi tidak akan optimal membangun konteks kehidupan di bumi, karena tugas malaikat ya monoton di satu titik saja. Ya, bagaimana kalau yang sujud bisa bangun masjidnya bagaimana? Karena sujud terus, nggak berkembang kehidupan. Tapi di konteks ini ketika masuk ke ayat 32, yang paling menarik adalah mereka, para malaikat mengatakan subhanaka. Ini kalimat subhan itu subhan bentuk masdar yang sifatnya mubalaghah, ya, sifatnya superlatif, mengandung makna tasbih, ya. Tasbih, teman-teman sekalian, ini kalimat pengagungan, ya, dan penyucian, ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasa kemahannya, penyucian sekaligus melepaskan Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Misal, bila ada satu komentar yang melekatkan komentar itu kepada Allah dan tidak sesuai dengan sifat keagungan Allah yang diharuskan sifat itu disucikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memiliki itu, maka kalimatnya ini menggunakan kata subhan. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhan. Jelas ya? Mereka berkata Allah punya anak. Ya, subhana. Ya, itu nggak mungkin dilepaskan Allah dari sifat itu. Karena sifat-sifat memiliki keturunan, sifat berpasangan, dilahirkan atau melahirkan itu sifat makhluk. Sedangkan Khalik, Tuhan, ya, Allah harus total berbeda dengan makhluk. Kalau sedikit saja ada keserupaan, maka berpotensi makhluk menjadi Tuhan. Maka secara logika, yang Tuhan dengan makhluk mesti totally different, mesti berbeda sepenuhnya, nggak boleh sama. Itu kan secara logis ya, secara akal itu masuk logika. Antara Tuhan dengan makhluk mesti beda. Ini yang dimaksud penegasan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', bahwa as-sami'ul basir. Nggak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Sifat Tuhan mutlak harus berbeda dengan makhluk. Jadi kalau makhluknya melahirkan, Tuhan nggak boleh melahirkan. Kalau makhluknya dilahirkan, Tuhan nggak boleh dilahirkan. Kalau makhluknya berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Ya, mesti berbeda. Ini sangat logis sekali. Ya, baik. Maka ketika ada yang mengatakan misalnya sifat yang berbeda dengan sifat ketuhanan, wa qalu ittakhadallahu walada, subhanah, ya kan? Mereka berkata, ya, Tuhan Allah punya anak, subhanah. Ya, nggak mungkin. Allah Maha Agung, harus beda dengan makhluk. Maka disucikan dari sifat demikian. Contoh lagi. Orang-orang
memberikan komentar saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, diisrakan oleh Allah. Karena itu kalimatnya menggunakan kata asra, ya kan? Diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan ketidakmampuan Nabi melakukan sendirian. Karena itu adalah bagian dari mu'jizat, dan mu'jizat adalah peristiwa yang menjadikan kita meyakini bahwa itu adalah kekuatan yang tersambung kepada Allah, sehingga kita meyakini sesungguhnya itu adalah seorang nabi, rasul, dan Allah yang punya kuasa. Dan dengan itu muncul kepatuhan dan keimanan kepada Allah. Baik, sebagian orang berkomentar, ini nggak mungkin Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi, ya, cuma dalam waktu yang sekejap saja, sepertiga malam balik lagi, ya. Maka mereka ada yang menyimpulkan, wah ini nggak mungkin, ini dusta, Tuhannya Muhammad mengada-ngada dan sebagainya. Maka turunlah ayat untuk membantah itu dengan kalimat subhan. Ya, di Quran surah 17 dengan namanya surah Al-Isra, di ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, subhanalladzi asra. Kenapa menggunakan kata subhan? Satu sisi menunjukkan keagungan. Ya, hanya Allah yang maha agung, jauh dari yang kau bayangkan. Makanya yang memberangkatkan Nabi yang agung, yang paling tinggi, yang maha dahsyat, yang maha segalanya. Kalau memang karena cara pandang Anda, nggak mungkin bisa terjadi. Anda terbatas, kemampuan terbatas, karena itu hanya yang maha agung yang bisa melakukan itu. Baik, siapa dia? Allah. Allah yang jauh dari apa yang Anda bayangkan, jauh dari apa yang Anda tuduhkan, jauh dari apa yang Anda cemoohkan. Maka menggunakan kata apa? Subhan. Maka di sini ketika malaikat menggunakan kata subhanaka la ilma lana, Quran surah ke-32, surah kedua, Quran surah kedua ayat 32, surah Al-Baqarah ayat 32. Ketika malaikat menggunakan kata subhanaka, ini bentuk ketawaduan luar biasa. Ya, Masya Allah. Dan malaikat cuma bertanya gitu kan, dan dari pertanyaan itu Allah jawab. Ya, karena ada kekhawatiran bahwa dengan melakukan itu, ya, diduga ada bentuk-bentuk sifat-sifat merasa tinggi, bentuk-bentuk kekurang tawaduan, langsung keluar kalimat subhanak, ya Allah, hanya Engkau yang maha agung. Ya kan? Ya, kami bebaskan, ya, diri kami dari hal-hal yang kurang baik, dan Engkau maha suci dari segala hal yang disifati oleh makhlukmu yang tidak selaras dengan keagunganmu. Ini betapa tinggi keteladanan yang ditampilkan oleh para malaikat untuk selalu menunjukkan ketawaduan dalam setiap hal dalam berkehidupan. Imam Malik adalah contoh yang paling luar biasa mempraktekkan ini. Ketika ditanya puluhan pertanyaan, ada yang mengatakan 40 pertanyaan, kan? Dan Masya Allah, di antara sekian banyak yang bertanya itu, yang paling viral adalah orang yang menguji beliau dengan satu pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya, dan orang-orang sudah tahu, tapi beliau menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. Allahu a'lam. Ditanya A, wallahu a'lam. Tanya B, wallahu a'lam. 40 kurang lebih dijawab cuma 8, 32 wallahu a'lam. Sebagian orang berkomentar, ya kan? Dulu kan belum ada komen yang like, share, and subscribe. Cuma komennya langsung, gitu. Jadi nggak di belakang. Bertanya langsung, konfirmasi, ya imam, gitu kan? Kenapa pada pertanyaan yang sederhana ini, gitu kan? Anda menjawab Allahu a'lam, padahal kan pertanyaannya ya mudah untuk diketahui. Nah, ini sebetulnya konfirmasi yang salah, sudah tahu kok nanya. Itu kan sifat yang kurang baik juga kalau murid bertanya untuk menguji. Nah, ini keterlaluan dan keberkahannya pasti tidak akan didapatkan. Itu sudah confirm yang demikian, ya. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau menjawab, malaikat saja, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam ketaatannya, kebaikannya, kemuliaannya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka siapa malaikatnya? Masya Allah. Jadi Imam Malik itu dengan perkataan wallahu alam ingin mengajarkan pengetahuan, bukan ingin menyampaikan, ya, dalam konteks ini tidak tahu tentang jawaban, tapi ingin menegaskan bahwa ada kalanya kita mesti merendah. Ya kan? Dan itu bagian dari ilmu juga, untuk menunjukkan kepada orang jangan merasa menguasai setiap hal. Problemnya apa? Ketika seseorang merasa menguasai setiap hal, bisa jawab ini, jawab itu, ini, itu, nanti akan muncul penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua? Setan tanamkan dalam dirinya seakan-akan semua mesti dikuasai. Akhirnya memaksakan diri untuk menjawab pada apa yang tidak dikuasainya. Dan ini bencana, musibah ini. Musibah. Ya, permisi sebentar, buka Google dulu. Lihat lagi, sekarang ada artificial intelligence, itu lebih kacau lagi gitu kan, dalam konteks yang hal-hal yang boleh jadi belum diketahui, ya, atau konteks yang berseberangan. Kan ilmu itu tinggal dibagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang manfaat diolah jadi kebaikan, yang tidak ditinggalkan. Ya, nah ini problemnya adalah ditanamkan pada sifat yang kedua. Nah, makanya mesti hati-hati juga, mesti hati-hati tuh kalau nggak ada basic, yang nggak ada dasar tuh jangan dipaksakan. Wallahu a'lam, bagian dari ilmu.
Karena itu ada ungkapan yang sangat populer, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari pengetahuan. Nah, ini yang diajarkan pertama kali dari ayat ini adalah adab. Ya, adab. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, itu kan seringkali orang tua kita mengajarkan ilmu padi ya. Al-Quran datang jauh sebelum itu untuk mengajarkan tentang adab, bagaimana seorang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu sifatnya. Ini poinnya.